The Dark Humor. 백현우 사랑해. Spoiler alert, jadi buat kalian yang gak suka di-spoilerin silahkan lanjut scroll lagi. Setahu gua, correct me if I'm wrong, tapi sebuah drama atau film yang bagus itu biasanya memiliki penasehat yang ahli untuk pokok permasalahan yang sedang atau yang akan dibahas dalam film atau drama tersebut. Atau minimal banget, penulis, sutradara, ataupun kru yang terlibat biasanya udah melakukan riset yang sangat mendalam. Disclaimer, hal ini mungkin tidak berlaku untuk drama fantasi. Tujuannya sederhana, biar gak membodohi masyarakat, biar jalan ceritanya masuk akal, dan yang paling penting adalah biar gak dapat banyak kritik atau hate comment dari netizen kalau jalan ceritanya terlalu tidak mungkin. Buat kita yang udah nonton Queen of the sampai episode 7 dan 8, sebagian dari kita mungkin ada yang bertanya-tanya, apa iya The Hong Family bisa jatuh miskin dalam waktu satu malam, bahkan sampai harus ngungsi ke kampung mantan besan di Yongduri. Dan kalau kalian sempat mikir kayak gitu juga, you are not the only one. Meskipun persentase penonton Queen of the terus-menerus meroket, mereka memecahkan rekor mereka sendiri selama 4 minggu berturut-turut bertahan berada di posisi nomor 1 di antara program TV yang lain di semua channel. Tapi setelah episode 7 dan episode 8 kemarin, banyak netizen yang bertanya-tanya bahkan mengkritik kalau jalan cerita Queen of Thieves di episode ini menjadi agak tidak masuk akal dan ceroboh. Tapi masih banyak juga yang berpendapat kalau plot atau jalan cerita dari Queen of Thieves ini masih konsisten, masih sejalan, masih rapih, dan masih masuk akal. Bukan ranah gue untuk membahas dari segi bisnisnya, tapi dari artikel yang gue temukan, skenario The Hong Family, keluarga cebol atau konglomerat pemilik departemen store atau Pekwajong Queens yang mendadak jatuh miskin dalam waktu satu malam akibat kepemilikan saham sangat bisa terjadi di dunia nyata. Queen of Thieves menggambarkan atau memotret jatuhnya The Hong Family menjadi dark humor. Dark humor adalah lelucon tentang hal-hal yang biasanya dianggap tabu atau mengerikan kalau di dalam drama ini adalah sebuah kebangkrutan, namun alih-alih hal tersebut akan membuat kita takut atau menangis, dark humor justru akan membuat kita tertawa. Tambahan lain adalah ketika maskot monyet keluar dan menggambarkan Chairman Hong. Katanya netizen Korea bisa sangat relate sama scene tersebut karena maskot monyet itu mengingatkan mereka dengan CEO sebuah perusahaan tertentu yang tidak disebutkan perusahaan apa. Apalagi cuplikan episode minggu ini yang menunjukkan ketika Hong Soo-chol, Kim Son-hwa, Hong Bum-ja, dan Hong Bum-jun yang tadinya hidup bergelimang harta dan memandang rendah orang biasa kini harus hidup dengan sederhana di Yongduri. Kita tentu nggak bisa menebak mereka pindah ke Yongduri adalah bagian dari rencana mereka atau mereka beneran nggak punya aset kepemilikan lain atas nama mereka, karena kalau kita berteori pun besar kemungkinan teori kita akan ditulis sama Pidinim dan juga writer di minggu depan. Jadi kesimpulan yang tidak ada kesimpulannya? Kalau menurut kalian gimana? Apakah jalan cerita Queen of Thieves masih masuk akal? The Hong Family bisa banget untuk jatuh miskin dalam waktu satu malam? Atau kalian bukan tipe penonton yang overthinking and just enjoy the show? Sekian.